Halo semuanya, rekan-rekan Ranah Suci Abadi, kita berjumpa kembali di channel My Novel. Sebelum alur ceritanya dimulai, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan dengan update episode terbarunya. Jika suka silahkan like dan share, dan komen. Tanpa lama-lama lagi ayo, kita ke alur cerita. Chapter 2797. Sebelumnya, ketika Wusun mengancam Suyi dengan berbagai cara, gadis Baba telah melakukan gerakan rahasia untuk memperbaiki pisau patah yang disegel di dasar makam bintang. Selain itu, dia memberitahu Suyi rahasia menggunakan senjata ganas itu. Jadi, adegan pembantaian tadi dipentaskan. Di langit, kekuatan bencana seperti awan tebal. Terlihat dengan mata telanjang, pisau patah itu berdengung dan bergetar. Hanya dengan berkedip, pisau patah itu hancur berkeping-keping, berubah menjadi puing-puing yang tak terhitung jumlahnya dan menghilang. Dan awan bencana yang tebal pun menghilang. Sayang sekali pisau patah ini. Gadis Baba mengirimkan transmisi suara, jika itu benar-benar diperbaiki dan jatuh ke tangan Kaisar Langit, ada harapan besar bahwa itu dapat ditempa menjadi prajurit Kaisar yang sebenarnya. Ada penyesalan dalam suaranya. Membunuh para Raja Surgawi itu, tetapi membayar banyak uang, kesepakatan ini bukanlah kesepakatan yang bagus. Suyi tidak merasakan apapun. Itu hanya kesempatan, bagaimanapun juga, itu adalah benda asing. Terlebih lagi, dia bukanlah tukang reparasi pisau, bahkan jika dia benar-benar mendapatkan pisau yang patah, itu akan sia-sia. Bagiku, setelah membunuh mereka, piala-piala itu adalah kesempatan yang paling berguna. Suyi menjawab sambil tersenyum. Peninggalan 16 murid sejati Istana Kaisar tak terbatas dan sekelompok pelindung pasti bisa disebut rejeki nomplok. Tidak menjanjikan. Gadis Baba itu terdiam setelah mengucapkan sepatah kata. Suyi berbalik dan melambaikan tangan kepada Fu Lingyun, "Tolong aku, kumpulkan rampasannya, dan kita akan membaginya nanti." Fu Lingyun tersenyum manis, "Oke." Harus dikatakan bahwa dia sering terlihat seperti gadis bodoh. Dibandingkan dengan orang lain, dia memiliki kualitas yang sangat berharga. Berhati besar. Pertarungan sebelumnya sangat mengejutkan. Jun Yunxiao, Xiao Qi dan yang lainnya berdiri di sana dengan tatapan kosong saat ini, dalam keadaan linglung. Tetapi Fu Lingyun sama sekali tidak memikirkannya. Yang dia tahu hanyalah bahwa kakaknya Li Dao telah menang. "Lalu apa yang kamu pikirkan?" Jadi, dia dengan senang hati mulai bertindak. Suyi mengeluarkan kendi, berbalik dan menatap Tuan Yunxiao dan yang lainnya. Para penjaga Tuan Yunxiao dan yang lainnya semuanya menegang, dan ekspresi mereka tiba-tiba berubah. Ketika berjalan bersama sepanjang jalan sebelumnya, para penjaga ini tidak menganggap serius junior seperti Suyi. Tapi sekarang, siapa yang berani? Terutama penjaga Xiao Qi, lelaki tua berpakaian bulu, sedang memukul genderang di dalam hatinya, merasa gelisah. Sebelumnya, Peri Lianyu muncul di pengadilan tahun nantian dan ingin membuat kesepakatan dengan Suyi. Saat itu, lelaki tua berpakaian bulu itu mengusulkan agar Suyi menyetujui kesepakatan ini. Kelihatannya baik, tetapi sebenarnya dia ingin mengambil kesempatan untuk menunjukkan kebaikannya kepada Peri Lianyu. Namun saat itu, Suyi menolaknya. Hal ini pernah membuat lelaki tua berpakaian bulu itu sangat tidak senang, dan dia sudah memiliki kesan yang baik tentang Suyi. Namun sekarang, setelah menyaksikan kematian Wusun dan tokoh-tokoh kuat lainnya di Istana Kekaisaran, lelaki tua berpakaian bulu itu benar-benar ketakutan. Yang paling dia khawatirkan saat ini adalah Suyi mengambil kesempatan untuk melunasi hutangnya. Yang lebih mengerikan adalah sebelum pertempuran, pelindungnya Xiao Qi, demi bertahan hidup, mengambil inisiatif untuk membuat garis batas dengan Suyi. Bahkan, hampir mendengarkan saran Wusun, tetapi menjadi bermusuhan dengan Suyi. Tindakan seperti itu jelas terlalu menyinggung. Jika Suyi peduli tentang hal itu saat ini, konsekuensinya tidak akan dapat diterima oleh lelaki tua berpakaian bulu dan Xiao Qi. Suasananya membosankan. Tuan Yunxiao tampak rumit. Dia akhirnya mengerti mengapa saudara muda Liu Tianchen mengingatkan dirinya sendiri bahwa Li Muchen tidak sederhana, tetapi sangat, sangat kuat. Wu Sun, penjahat Xiao Yaojing ke-16 di Paviliun Jingtian, murid sejati Istana Kaisar tak terbatas, sungguh mempesona. Tetapi di depan Li Muchen, dia dihancurkan sampai mati seperti semut. Selain itu, semua orang di sekitar Wu Sun musnah, dan tidak ada yang selamat. Sebelumnya, meskipun Tuan Yunxiao menghargai Suyi, dia hanya menganggap Suyi sebagai seseorang dari situasi yang sama. Tetapi sekarang, dia menyadari bahwa dia dan pihak lain sama sekali tidak berada di dunia yang sama. Kesenjangan ini sama sekali tidak dapat dibandingkan. Wen Xiuran menundukkan kepalanya dan tetap diam. Secara relatif, Liu Tianchen adalah yang paling tenang. Dia telah melihat adegan di mana Suyi membunuh Sue Seng, jadi meskipun dia terkejut, dia masih tenang. Xiao Qi tiba-tiba menghela nafas, berjalan keluar dengan sukarela, dan berkata, "Li Muchen, jika kamu ingin bertarung atau membunuh,
lakukan saja. Dia tampak menahan kata-katanya, dan menjadi sangat emosional, tetapi aku masih berpikir bahwa aku tidak melakukan kesalahan sebelumnya. Dia menatap Suyi, dan berkata dengan keras, memang, kamu sangat kuat, kamu dapat bertindak tanpa takut akan balas dendam dari istana kekaisaran yang tak terbatas. Tetapi, aku tidak bisa mengabaikan ancaman Wu Sun, karena aku masih memiliki sekte di belakangku, dan aku memiliki kerabat dan teman. Begitu aku menyinggung Wu Sun, bukan hanya aku yang akan mati, tetapi sekte, kerabat, dan teman di belakangku semuanya akan menderita. Mata Xiao Qi memerah, seolah melampiaskan, dia berkata dengan tajam, belum lagi, aku baru mengenalmu selama beberapa hari. Aku sama sekali tidak memiliki persahabatan. Mengapa aku harus berdiri di sampingmu? Mengapa aku tidak bisa membuat batasan denganmu? Lagi pula, kau baru saja menyembunyikan kekuatanmu. Jika kau benar-benar menganggap kami sebagai sesama penganut Tao yang berjalan bersama, mengapa kau tidak memberitahu kami sebelumnya bahwa kau dapat menyelesaikan semuanya? Dada Xiao Qi naik turun dan wajahnya penuh amarah. Kau tahu, bahkan jika kita kalah dari Wu Sun sebelumnya, itu tidak lebih dari tersingkir. Tetapi karena kau, kita semua diancam oleh Wu Sun. Tidak bisakah kau menjadi pelakunya? Sekarang Wu Sun sudah mati, dan orang-orang dari Istana Kaisar Wuliang semuanya sudah mati. Bagaimana Istana Kaisar Wuliang bisa membiarkannya begitu saja? Mereka akan membalas, kau mungkin memiliki kesempatan untuk bertahan hidup, tetapi bagaimana dengan kami? Bahkan jika kita tidak melakukan apapun, apakah Istana Kaisar Wuliang akan mendengarkan alasan kita? Tidak akan. Mereka pasti akan melampiaskan amarah mereka, membalas dendam pada kita, dan membuat sekte di belakang kita masing-masing membayar harganya. Pada akhirnya, ada kebencian yang dalam-dalam suaranya, ini salahmu, Li Muchen. Kata-kata itu bergema lama di antara langit dan bumi. Banyak orang terkejut saat mendengarnya. Tidak seorang pun dapat membayangkan bahwa Xiao Qi akan menyerang Li Muchen dengan begitu marahnya. Namun, semua orang dapat melihat bahwa Xiao Qi benar-benar habis-habisan dan sama sekali tidak takut mati, jadi dia tidak ingin menyembunyikan apapun. Omong kosong. Mo Lanhe pasti sangat marah, pelakunya jelas-jelas Wu Sun, tetapi kamu menuduh Li Daoyou yang menyebabkanmu menderita. Alasan macam apa ini? Orang jahat melakukan apapun yang mereka inginkan, membuatmu takut, membuatmu tunduk, membuatmu berlutut di sana dan mengibaskan ekormu, dan kamu masih berpikir itu dibenarkan. Tetapi orang baik, harus disalahkan dan dibenci olehmu. Moranhe penuh dengan niat membunuh, jika kamu adalah keturunan sekte pedang King Yeku, kamu akan ditampar sampai mati olehku. Xiao Qi mencibir, Molanhe, tunggu saja, aku harap kamu masih berpikir seperti itu ketika Istana Kaisar Wuliang meminta sekte pedang King Yemu untuk menyelesaikan akun. Moranhe sangat marah hingga pipinya pucat pasi. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa Xiao Qi, sosok tak tertandingi peringkat kedua di alam bahagia Wenzu, akan begitu bodoh membedakan yang baik dan yang jahat, dan tidak dapat membedakan yang benar dari yang salah. Xiao Qi, kamu salah. Tiba-tiba, Tuan Yun Xiao berkata, pertama, Wu Sun mengancam kita semua, bukan Li Daoyou. Tepat saat Xiao Qi hendak membantah, Tuan Yun Xiao berkata lagi, kedua, jika Istana Kaisar Wuliang membalas terhadap kita dan kekuatan di belakangnya, itu karena Istana Kaisar Wuliang melakukan kejahatan, bukan karena Li Daoyou. Ketiga, kamu juga mengatakan bahwa Daoyou Li tidak memiliki persahabatan denganmu. Apa hubungannya pembunuhannya terhadap Wu Sun dan yang lainnya denganmu, Xiao Qi? Kualifikasi apa yang kamu miliki untuk mengatakan bahwa Daoyou Li telah menyakitimu? Berbicara tentang ini, alis Tuan Yun Xiao dipenuhi dengan kekecewaan yang mendalam. Sebelumnya aku tidak tahu bahwa kamu, Xiao Qi, adalah orang seperti itu. Xiao Qi berkata dengan dingin, Tuan Yun Xiao, ketika Istana Kaisar Wuliang membalas, kamu juga dapat berunding dengan mereka, dan lihat apakah Istana Kaisar Wuliang akan mendengarkan. Dia berbalik dan menunjuk Fu Lingyun yang sedang membersihkan barang rampasan di kejauhan. Aku meninggalkannya di sini karena Li Muchen, Bai Hong Jiange di belakang Fu Lingyun akan menjadi orang pertama yang diinjak-injak oleh Istana Kaisar tak terbatas. Sekte Pedang King Ye di belakang Sungai Moran, dan ortodoksi di belakang kita, akan membayar harganya satu persatu. Xiao Qi menghentikan setiap kata, jika kamu tidak percaya padaku, mari kita tunggu dan lihat. Ekspresi semua orang berkedip. Akankah Istana Kaisar Wuliang membalas? Mungkin, tapi, ini adalah Istana Kaisar Wuliang yang melakukan kejahatan. Hanya karena Istana Kekaisaran Wuliang tidak berani main-main dengannya, haruskah Li Muchen dianggap sebagai pelakunya? Tentu saja, semua orang juga tahu bahwa meskipun kata-kata Xiao Qi tidak masuk akal, satu hal itu benar. Jika Istana Kekaisaran Wuliang membalas, itu tidak akan masuk akal. Dari awal hingga akhir, Su Yi telah menonton dengan mata dingin. Dia tidak marah. Ada terlalu banyak orang seperti Xiao Qi di dunia ini.
Suyi menyesap anggur, dan akhirnya berkata, aku akan mengajarimu suatu cara agar baik kamu maupun guru, kerabat, dan teman-temanmu tidak akan terlibat. Xiao Qi mencibir, apakah mungkin? Suyi berkata, serahkan token Xing Yaomu, aku akan membunuhmu, dan biarkan semua orang di Istana Wuliang tahu bahwa kamu mati karena kamu sangat ingin membalas dendam untuk Wu Sun, dan masalah ini akan terselesaikan. Semua orang tercengang. Tetapi jika kamu memikirkannya dengan saksama, jika Xiao Qi benar-benar melakukan ini, kamu benar-benar tidak perlu khawatir tentang balas dendam para tuan dan kerabat serta teman-temannya di belakangnya dari Istana Kaisar Wuliang. Wajah Xiao Qi berkelebat sejenak. Suyi melanjutkan, bahkan jika Istana Kaisar Wuliang tahu tentang prestasimu, mereka bahkan mungkin memberi penghargaan kepada guru, kerabat, dan teman di belakangmu. Ini adalah hal yang hebat, bukan? Ekspresi Xiao Qi berubah jelek, apakah menurutmu Istana Kaisar Wuliang bodoh? Suyi berkata dengan ringan, selama kamu mati di sini, mereka akan mempercayainya. Bahkan jika mereka tidak mempercayainya, mereka tidak akan pernah mempersulitmu dan sekte di belakangmu, kerabat, dan teman, bukan? Suasana tiba-tiba menjadi suram. Semua mata tertuju pada Xiao Qi. Wajah Xiao Qi pucat pasi, matanya merah, dan dia terdiam cukup lama. Takut, Suyi berkata, bukankah kau baru saja mengatakan bahwa kau tidak takut mati, dan kau dapat bertarung atau membunuh, dan kau dapat mendengarkanku? Mengapa kau tidak berani mengorbankan dirimu untuk membantu sekte, kerabat, dan teman-teman di belakangmu? Semua orang tampak rumit. Sungai Moran sangat senang. Begitulah seharusnya ketika berhadapan dengan seseorang seperti Xiao Qi. Pelindung Xiao Qi, yaitu, lelaki tua bermantel bulu diam-diam mengatakan ada yang tidak beres, dan segera berkata dengan tajam, Xiao Qi, mengapa kau tidak menundukkan kepala dan mengakui kesalahanmu kepada rekan Daois Li? Xiao Qi berkata dengan marah, apa yang salah denganku? Tiba-tiba, tubuh Xiao Qi diselimuti oleh cahaya pedang yang menyilaukan. Hampir pada saat yang sama, Suyi muncul di sampingnya, mengangkat tangannya dan mengambil token Xing Yao dari tubuh Xiao Qi. Tiba-tiba, Xiao Qi membeku seolah disambar petir, dan segera pingsan, berteriak, kembalikan padaku. Suyi menendangnya hingga terbang, dan langsung mengeluarkan ultimatum. Demi keselamatan majikanmu dan keluargamu di belakangmu, atau kau bunuh diri. Aku akan membantumu bunuh diri. Pilih salah satu. Chapter 2798. Wajah Xiao Qi pucat, dan dia berdiri di sana dengan lesu. Seluruh tubuhnya gemetar, dan dia tidak tahu apakah dia ketakutan atau emosinya telah kehilangan kendali. Tuan Yun Xiao, Liu Tianchen dan yang lainnya semuanya terdiam. Sebagai wali Xiao Qi, lelaki tua berpakaian bulu itu tidak tahan, dan memohon dengan suara rendah, Li Daoyou, Xiao Qi baru saja mengatakan sesuatu dalam hatinya, dia masih orang baik, dan dia tidak ingin menjadi musuh teman Taois. Bisakah kamu memberi Xiao Qi ruler kesempatan untuk berubah? Moranhe berkata dengan dingin, dia meninggal, itu adalah hal yang baik untuk sekte di belakangnya dan kerabat serta teman-temannya. Li Daoyou melakukan perbuatan baik. Semua orang. Tiba-tiba, Xiao Qi menggertakkan giginya dan berkata dengan tajam, aku, Xiao Qi, tidak pernah takut mati. Tapi aku juga tidak akan bunuh diri dengan gegabah. Matanya merah, dan wajahnya penuh kebencian, bahkan jika kau lebih kuat dariku, apa itu? Aku tetap percaya bahwa kaulah pelakunya. Cepat atau lambat, Istana Kaisar Wuliang akan melikuidasimu sepenuhnya. Dia menunjuk tenggorokannya dengan tajam, ayo, bunuh aku. Setiap kali aku, Xiao Qi, mengerutkan kening, aku akan mengambil nama keluargamu. Beberapa kata diucapkan dengan keras. Suyi menggoyangkan botol anggur di tangannya, mendesah pelan, kau tahu, sejak awal, aku sama sekali tidak menaruhmu di mataku, dan aku tidak bermaksud untuk peduli tentang apapun denganmu. Apakah kau menarik garis yang jelas denganku sebelumnya, atau takut akan balas dendam dari istana kekaisaran yang tak terbatas? Bagiku, itu sama sekali bukan apa-apa. Semua orang saling memandang dengan cemas. Xiao Qi tercengang, jelas tidak percaya, tidak penting. Suyi berkata dengan ringan, karena aku tidak takut membunuh Wu Sun dan yang lainnya, jika aku benar-benar ingin membunuhmu, bagaimana kau bisa memiliki kesempatan untuk hidup sampai sekarang? Xiao Qi membeku, seakan tersambar petir, benar-benar tercengang. Sayang sekali, tetapi kamu bersikeras melompat keluar untuk mengungkapkan kemarahan dan keluhanmu, seolah-olah kamu ingin memberitahu semua orang bahwa aku harus bertanggung jawab atas semua ini dan bahwa akulah pelaku utamanya. Jika aku membunuhmu, itu akan menjadi keji dan tak termaafkan. Suyi tampak menyedihkan, sejujurnya, aku belum pernah melihat seseorang yang semematikan dirimu. Bibir Xiao Qi bergetar, wajahnya sepucat kertas, matanya tertuju pada Suyi, dan dia tidak bisa berkata apa-apa. Suyi berkata, untungnya, kamu memiliki banyak tulang punggung, kamu tidak takut mati, dan tidak apa-apa jika kamu tidak bunuh diri.
Aku akan membantumu. Biarkan kamu mati dengan bermartabat. Setelah berbicara, dia melangkah maju dan hendak memulai. Plop, Xiao Qi berlutut, seolah-olah sedang berduka atas selirnya, dan berteriak, saya salah, saya salah. Saudara Li, bisakah Anda memberi saya kesempatan? Saya bersedia menebus dan membayar kesalahan saya. Asalkan Anda, cahaya pedang menyambar. Xiao Qi tiba-tiba tewas di tempat, tubuh dan jiwanya hancur. Suaranya yang memohon tiba-tiba berhenti. Semua orang terkejut dan jantung mereka berdegup kencang. Suyi menatap lelaki tua berpakaian bulu itu, apakah kau ingin membalaskan dendamnya? Lelaki tua berpakaian bulu itu menggelengkan kepalanya dan berkata dengan getir, Xiao Qi pantas dibunuh. Kematian bukanlah hal yang disayangkan. Rekan Taois telah memberinya kesempatan lebih dari sekali, tetapi, dia tidak menghargainya. Dia hanya bisa mengatakan bahwa dia telah melakukan kejahatan dan tidak bisa hidup. Semua orang memiliki ekspresi yang rumit dan mendesah diam-diam. Memang, Xiao Qi jelas pintar tetapi disesatkan oleh kepintarannya. Jika dia tidak mengatakan apa-apa sebelumnya, dia tidak akan melakukan apa-apa. Bahkan jika dia pernah menarik garis yang jelas dengan Li Muchen, bagaimana mungkin Li Muchen peduli padanya? Suyi menyesap anggur, melambaikan tangannya dan berkata, ambil barang-barangnya dan pergi. Lelaki tua berpakaian bulu itu tertegun, rekan Taois, kau tidak khawatir aku akan membocorkan berita, rekan Taois. Suyi berkata, karena aku berani membunuh Wu Sun dan yang lainnya, apakah menurutmu aku masih peduli dengan konsekuensinya? Pria tua berpakaian bulu itu gemetar dalam hatinya, ekspresinya muram, dan dia mendesah, semuanya di dunia ini hancur karena kepintaran yang merasa benar sendiri. Orang tua ini, ambillah. Dia melangkah maju, mengambil barang-barang Xiao Qi, berbalik dan pergi, sosoknya kesepian dan penuh kekecewaan. Melihat ini, semua orang merasa lega. Semuanya, mari kita pergi bersama-sama, dan aku berterima kasih kepada kalian karena telah menjagaku. Suyi menangkupkan tinjunya dan membungkuk, aku tidak pernah membuat janji dengan mudah. Satu-satunya hal yang dapat aku jamin adalah kalian tidak perlu khawatir tentang konsekuensi dari apa yang terjadi hari ini. Setelah selesai berbicara, dia berbalik dan pergi bersama Fu Lingyun dan Moran He. Tuan Yun Xiao ragu-ragu untuk berbicara. Liu Tianchen menghela napas. Wen Xiuran menghela napas panjang lega. Menghadapi Suyi sebelumnya, dia merasakan tekanan yang menyesakkan, dan hatinya tegang hingga ekstrim, tetapi sekarang akhirnya banyak yang mereda. Wali mereka masing-masing juga jauh lebih santai. Urusan hari ini tidak boleh diungkapkan. Tuan Yun Xiao melirik semua orang, termasuk kematian Xiao Qi, saya tidak bisa menyebutkan sepatah kata pun. Semua orang setuju. Tidak ada yang bodoh, apa yang terjadi hari ini terlalu serius, seperti badai, sekali bocor, tidak diketahui gelombang seperti apa yang akan ditimbulkan. Liu Tianchen berkata, saudaraku, Li Daoyou mengatakan sebelumnya bahwa kita tidak perlu khawatir tentang konsekuensi dari kejadian hari ini. Wen Xiuran tersenyum masam, apakah kamu percaya? Tuan Yun Xiao berkata dengan serius, saya percaya. Mengapa makhluk yang tidak berani menanggung ancaman istana kekaisaran yang tak terbatas itu berbohong tentang hal semacam ini? Belum lagi, makhluk ini bahkan menolak tawaran Peri Lianyu secara langsung. Li Muchen ini, orang macam apa dia? Wei Yun, pelindung Liu Tianchen, berbicara, ekspresinya linglung, mengapa tidak pernah mendengar namanya di Wenzhou Tianxia sebelumnya? Apakah perlu menebak? Tuan Yun Xiao menghela napas, Li Muchen pasti menggunakan nama palsu, dan dia pasti bukan seorang kultivator di dunia Wenzhou kita. Adapun siapa dia? Berbicara tentang ini, mata Tuan Yun Xiao tiba-tiba berkilat penuh harap, cepat atau lambat kebenaran akan terungkap. Apakah kamu khawatir? Dalam perjalanan ke kota kuno Jiuyao, Suyi bertanya kepada Fu Lingyun dengan suara lembut. Fu Lingyun berkedip, bingung, saudara Li Dao berkata bahwa tidak perlu khawatir tentang konsekuensinya, mengapa kamu harus khawatir? Suyi tercengang. Orang bodoh ini benar-benar berhati besar. Temperamen seperti itu mungkin mudah untuk diderita, tetapi di jalan pencarian, kondisi pikiran adalah yang paling tidak mungkin untuk dipengaruhi dan digunakan. Inilah yang paling dikagumi Suyi. Bagaimana denganmu, senior? Suyi menatap Sungai Moran. Moran He dengan cepat melambaikan tangannya, senior macam apa, kau telah menghancurkanku. Memanggilku sesama Daoi sudah cukup. Setelah jeda, dia berkata sambil tersenyum, aku telah datang dan pergi, dan untuk masalah Sekte Pedang Qingye, aku akan meminta patriarkku untuk menanganinya. Suyi berkata, jika aku berkata, apakah ada cara bagi rekan Daois untuk meninggalkan tempat ini hidup-hidup? Moran He tercengang, bagaimana mungkin? Mengapa tidak mungkin? Suyi berkata, token Xingyao disempurnakan oleh Jiang Wuchen, pendiri Lixin Jiansai. Karena dia dapat memurnikan token seperti itu pasti berarti bahwa di daerah terlarang Jiuyao ini,
ada juga orang yang dapat membuat jalan surga kesempatanmu untuk pergi. Ini bukan untuk menghibur Sungai Moran. Medan perang kuno seperti zona terlarang Xingyao penuh dengan misteri dan variabel yang tidak diketahui. Dapat ditemukan bahwa aturan langit dan bumi di medan perang kuno ini tidak lebih dari sekadar terkait dengan dekrit Jiuyao. Jika Anda dapat memahami aturannya, Anda dapat menggunakan aturannya. Su Yi tidak mempercayainya, karena dalam kehidupan keduanya ia dapat menyempurnakan token Xingyao yang dapat memungkinkan Xiao Yaojing meninggalkan area terlarang Jiuyao. Mengapa ia tidak dapat menemukan jalan keluar bagi Tianjun? Selain itu, jika itu benar-benar tidak dapat dipisahkan, gadis Baba mungkin adalah orang yang paling cemas. Tapi apakah gadis Baba khawatir? Tidak, jika kau benar-benar bisa pergi. Mata Moranhe perlahan berbinar, itu akan sangat bagus. Seketika, dia menggelengkan kepalanya. Jangan berani berpikir terlalu banyak. Jangan sampai semakin besar harapan, semakin besar pula kekecewaan. Saudara Lidao, bagaimana denganmu? Apakah kamu tidak khawatir sama sekali? Tiba-tiba, Fu Lingyun bertanya. Moranhe mengangguk lagi dan lagi. Hanya dalam beberapa hari, Su Yi pertama-tama membunuh murid sejati pengadilan surgawi Qixiasue. Dan walinya, kemudian menolak kesepakatan dari alkimia bulan peri dari pengadilan Tao Nantian. Hingga saat ini, Wu Sun dan rekan-rekan murid di sekitarnya telah musnah. Ini sama saja dengan menyinggung 3 kekuatan tingkat Kaisar Surgawi dengan kekuatannya sendiri, dan itu sangat kokoh sehingga tidak masuk akal. Siapa yang berani menjadi pembangkit tenaga listrik Wenzu lainnya? Dan inilah yang membingungkan Fu Lingyun dan Mo Lanhe. Li Muchen sama sekali tidak takut. Su Yi tersenyum, kamu akan mengerti nanti. Hal semacam ini tidak dapat dijelaskan sama sekali. Kapan masa depan? Fu Lingyun mengedipkan matanya dan bertanya. Su Yi terkejut, dan berpikir, mungkin saat dia berada di kota kuno Jiuyao, atau saat dia meninggalkan daerah terlarang Jiuyao. Ketika mereka tiba di Wenzu, baik Lu Hongpao maupun Raja Iblis Lian Luo telah mengatakan bahwa ini adalah ujian. Sangat berbahaya. Identitas Anda juga sangat mudah terungkap. Terutama di daerah terlarang Jiuyao ini, akan ada variabel yang tidak dapat diprediksi. Namun, Su Yi memiliki firasat bahwa ujian yang diusulkan oleh Lu Hongpao ini kemungkinan besar berarti bahwa dia akan menjadi sasaran beberapa musuh yang kuat. Su Yi yakin akan hal ini. Bagaimanapun, Lixin Jianzai dan pembangkit tenaga listrik dari 4 kekuatan besar tingkat Kaisar Surgawi semuanya telah memasuki daerah terlarang Jiuyao. Tidak peduli seberapa percaya diri Su Yi, dia tidak akan pernah berpikir bahwa identitasnya tidak akan pernah bisa terlihat. Karena itu, dalam pandangan Su Yi, tempat dan waktu yang paling mungkin untuk identitasnya terungkap adalah kota kuno Jiuyao. Salah satunya adalah saat meninggalkan daerah terlarang Jiuyao. Jika hal seperti itu benar-benar terjadi, Fu Lingyun dan Mo Lanhe tentu akan mengerti mengapa mereka tidak khawatir akan dibalas oleh pasukan Kaisar Surgawi itu. Besok kita akan tiba di kota kuno Jiuyao. Bukankah ini berarti kita akan segera tahu jawabannya? Mata Fu Lingyun berbinar. Su Yi tidak bisa menahan tawa, itu mungkin. Moranhe berkata, rekan Taois, apakah kita perlu membuat beberapa persiapan terlebih dahulu saat kita memasuki kota kuno Jiuyao? Su Yi berpikir sejenak, dan berkata, bermainlah dengan intuisi. Moranhe mengangguk. Setelah 1 hari, kota kuno Jiuyao, di tembok kota kuno yang menjulang tinggi. Paman, dalam kapasitasmu, mengapa kau datang ke sini secara langsung? Jika kau tidak bisa kembali, itu akan merepotkan. Yang Ling Qiao berdiri di sana, sangat bingung. Di satu sisi, Wu Qing, yang pendek dan kuat, berjongkok di tembok kota dan bertanya, kau tidak heran, mengapa sekte memberimu tempat untuk datang ke daerah terlarang Jiuyao? Yang Ling Qiao berkata, bukankah itu karena aku tampil sangat baik? Wu Qing memiliki ekspresi jijik di wajahnya, Lixin Jianzai, naik turun, ambil banyak Xiao Yaojing yang lebih kuat darimu, jangan taruh emas di wajahmu. Yang Ling Qiao tersenyum canggung, kalau begitu katakan padaku, Paman, mengapa aku bisa datang? Wu Qing mengangkat matanya dan melihat ke kejauhan, dunia itu sepi, suram dan sunyi, dan segala sesuatu di gunung dan sungai tidak bernyawa. Setelah lama terdiam, Wu Qing berkata dengan suara rendah, karena orang yang membuatmu menjadi tahanan di King Fengzhu juga telah datang. Yang Ling Qiao terkejut, dan kemudian sebuah nama muncul di benaknya, Su Xuanjun. Bagi rekan-rekan pencinta main novel, mohon dukungan, tekan like dan subscribe, agar Mimin tambah semangat lagi. Terima kasih.